أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan, akhwat, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmatnya kita dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi. Semoga diberkahi Allah. Teman-teman, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kultum kali ini kita buka dengan sedikit mereview pelajaran biologi, yaitu tentang metamorfosa. Masih pada ingat metamorfosanya kupu-kupu? Dari apa? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong. Udah. Nah, iya teman-teman. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang kupu-kupu, tentang metamorfosanya. Nah, kupu-kupu ini bisa menghasilkan banyak telur. Ya. Gitu. Ya, jadi bisa menghasilkan banyak telur. Tapi kita sebagai manusia ketika ngelihat telur-telur ulat, apa yang kita bayangin? Jijik ya, jijik, terus geli, jijik geli, nggak berarti ya pokoknya. Nah, kayak gitu. Kupu-kupu itu sejak masih dalam telur, dia itu selalu diremehkan, dia selalu dianggap nggak berarti, bahkan ngelihatnya pun jijik, pengen ngebasmi. Belum lagi ketika si telur itu tumbuh dewasa menjadi seekor ulat, ya, tambah banyak lagi orang yang benci, orang yang geli, orang yang nggak suka dengan kehadirannya. Nah, bahkan hampir semua orang menganggap bahwa perubahan dari telur menjadi ulat adalah sesuatu yang nggak berarti. Adalah persahabatan bisa adalah perubahan yang nggak berarti, karena ya sama-sama aja menjijikan. Dari yang awalnya telur menjijikan, sekarang jadi ulat malah tambah menjijikan. Nah, teman-teman dengerin, ini adalah posisi kita di depan orang-orang yang membenci kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kita, kaum muslim yang dibenci sama kafir, sama orang-orang kafir yang memang sejatinya mereka itu membenci kita. Baik kita melakukan perubahan yang baik maupun enggak, mereka akan tetap membenci kita. Mereka melihat kita dengan kacamata dunianya. Bahkan dengan kesombongannya, mereka berpikir bahwa umat muslim itu adalah umat yang lemah, umat yang miskin, umat yang kuno, umat yang terus mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada di zaman dulu. Itu yang mereka pikirin. Padahal mereka nggak tahu aja. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Karena memang kesenangan mereka, nikmatnya mereka itu dikasihnya di sini, di dunia. Beda halnya sama kita. Dan kata Allah, sungguh tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka bertambah. Dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, pernah, one upon a times, Anas bin Malik itu berkunjung ke rumahnya Rasul. Ketika itu, beliau melihat Rasul sedang berbaring.
menggunakan kulit yang diisi dengan rerumputan kering sebagai bantalannya. Nah, ketika itu ternyata banyak sahabat-sahabat yang lain ikut datang juga. Salah satunya adalah Umar. Dan ketika melihat keadaan seperti itu, Umar menangis, teman-teman. Umar menangis. Terus Rasul bilang, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Terus kata Umar, "Demi Allah, aku tahu engkau lebih baik daripada raja-raja Romawi, daripada raja-raja Persia. Tapi mereka bisa bersenang-senang dengan dunia. Mereka bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Tapi engkau ya Rasul, engkau bahkan tinggal di tempat seperti ini." Dan teman-teman, apa yang Rasul jawab? Rasul bilang, "Umar, apakah engkau tidak ridho jika mereka mendapatkan dunia, sedangkan kita mendapatkan akhirat?" Nah, atau ada kisah lainnya, kayak kisahnya Umar Mukhtar. Gimana waktu itu Romawi melihat pasukannya Umar dengan sangat remeh, karena melihat betapa sederhananya pasukan Umar. Terus senjatanya yang bahkan nggak modern ya, hanya punya senjata yang ala kadarnya, dengan pasukan yang sedikit berbanding terbalik dengan mereka yang banyak, dengan mereka yang canggih. Tapi apakah mereka sadar betapa banyak pasukan mereka yang kalah oleh strategi Umar? Karena itu kita nggak bisa meremehkan, cuman dilihat dari luarnya aja, teman-teman. Nah, teman-teman, ikhwan akhwat, saya mulai mengenal kupu-kupu ketika waktu SMA. Waktu itu kita habis praktek, ya mungkin praktek lapangan ya, capek, kotor. Nah, terus teman saya udah bersih-bersih nih ya, udah bersih-bersih, terus pulang. Tapi mungkin sisa-sisa kucelnya masih kelihatan. Nah, kucel. Ya, kucel in the kumel. Nah, terus ketika dia pulang ke rumah, ada beberapa orang yang ngejudge, yang bilang kayak, "Ih, geleh, kotor, ih, bau, ih, kucel," gitu ya. Terus kayak, "Ih, ngapain sekolah kalau cuma mau jadi petani? Ngapain harus sekolah pertanian? Cuma gampang," gitu ya. Padahal mah ada tekniknya, guys. Nah, terus atau misalkan akhwat-akhwat di sana, kita itu di sana kerjanya sama kayak ikhwan, sama-sama harus nyangkul, sama-sama harus bisa naik traktor, harus bisa nyalain mesinnya, harus bisa belok-belokinnya, gigi, metik, kita tuh harus bisa, teman-teman, di sana. Nah, terus apalagi teman-teman saya yang ikut peternakan. Jadi di sana tuh ada peternakan, perikanan, pertanian, ya banyak. Nah, yang ikut peternakan itu apa? Mereka harus bisa ngerawat sapi, harus bisa ngemandiin, merah susunya, terus ngasih makan, ngarit, itu tuh mereka tuh harus bisa. Jadi ya wajar aja kalau kita di sana gak ada yang good looking, karena ya kerjaannya kayak gitu. Kalaupun mau good looking ke sekolah pakai macem-macem, ya ngapain ya? Nanti juga luntur lagi gitu ya. Jadi kita tuh di sana cuma mengandalkan sabun cuci muka, pelembab, dan air wudhu untuk melawan bakteri, noda, kotoran, dan sinar matahari. Nah, padahal kita itu sekolah karena guru kita selalu bilang gini, "Kalian harus belajar benar-benar, karena pertanian itu adalah soal hidup dan matinya bangsa. Dan itu nggak bisa dipegang oleh orang yang biasa-biasa. Jadi kita itu jadi petani yang berdasi, petani yang berintelektual, bukan cuman bisa di lapangan, tapi kita bisa nge-manajemen gimana sih pertanian yang ada di Indonesia gitu. Karena kita itu ya generasi muda, harus dipegang sama kita. Kalau enggak, ya bakal terus dijajah sama negara lain." Nah, di saat-saat kayak gitu, teman saya bilang,
Gak apa-apa saja. Kan kita lagi jadi ulat. Aku bingung ya, jadi ulat? Gak mau. Jadi ulat gitu ya. Tapi enggak, mereka tuh ngomongnya gini, biasa aja, kan nuju jadi hileud gitu. Karena aku sekolahnya di Tanjung Sari, di sana Sundanis. Jadi pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah, teman-teman, semua orang yang merendahkan kita, yang menganggap remeh, yang mungkin gak suka melihat kita, mungkin di mata mereka kita itu bagaikan ulat yang jelek. Tapi pada hakikatnya mereka lupa bahwa ulat itu bisa bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang bahkan adalah lambang keindahan gitu. Nah, untuk kita semua terus semangat, jangan dengar apa kata orang. Terus kumpulkan pahala-pahala untuk saat nanti kita jadi kepompong, kita beristirahat. Berarti jadi kepompong. Saat kita mati, saat kita jadi iya, jadi candy loncat. Nah, iya, saat kita jadi mumun, kita tuh harus beristirahat dengan tenang. Kita itu harus beristirahat dengan tenang supaya ketika nanti kita dibangkitkan, kita bangkit dengan keadaan yang mulia, dengan keadaan yang indah, dengan sayap-sayap yang cantik, teman-teman. Nah, ada kata-kata penyemangat dari Robi kita, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan gemeter. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Katanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga semoga ilmunya diberkahi Allah. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.